Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Eki Firdaus. Terima kasih Ustadz Eki untuk yang kesekian kali bisa rawuh di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Jati. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Ngadem Jati yang insya Allah di pagi hari ini dirahmati oleh Allah. Terima kasih kami ucapkan sudah berkenan untuk bisa menyempatkan diri hadir di Zoom Sabtu pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah inayahnya. Maka pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Jati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo dibuka Al-Qur'annya surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Bagus banget ini surat ini. Insya Allah kalau yang sering ke masjid pasti sering dengar ini dibaca oleh Imam. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, kita baca ayat pertama sampai ke-11. Sudah semuanya sudah pada dibuka. Monggo mic-nya boleh dibuka, nggih. Anin mic-nya dibuka boleh, Nin. Kalau sudah, monggo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa aswatihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim hafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga di pagi hari ini keberkahan, keselamatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya monggo Ustadz Firdaus, waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dudi, sebelum dimulai saged share screen nggih.
Nggih. Nggih. Bentar, Ustaz. Nggih, nuwun sewu. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ustadz Dudi Setio, yang kami hormati pula seluruh jamaah Ngadem ke Ati Padmanaba. Semoga kita senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami doakan kepada Allah semoga seluruh peserta yang hadir di pengajian Ngadem ke Ati ini, semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dari pintu-pintunya yang berlimpah barokah. Semoga Allah karuniakan kita amal jariah yang terus mengalir, ilman nafi'an, ilmu bermanfaat yang pahalanya terus mengalir, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus sampai ke surga. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali bisa berjumpa kembali di tahun 2022 ini. Alhamdulillah atas undangan dari Bapak Ustadz Dudi, dan materi pada kesempatan kali ini adalah sebaik-baik manusia. Napa Pak Bu? Sebaik-baik manusia. Yeah. Semoga kita termasuk sebaik-baik manusia. Allahumma amin. Loh, ini kok gambarnya masjid Pak Ustadz? Iya, karena ini baru saja saya pakai materinya kemarin, baru mengisi jamaah pupuk Kaltim pensiunan yang tinggal di DIY Jateng, dan waktu itu pengajiannya berlokasi di masjid ini. Ini masjidnya persis di depan gubuk saya. Pak Ustadz Dudi sudah silaturahim nggih, matur nuwun. Silaturahim sekaligus tilik bayi. Matur nuwun sangat, mugi-mugi berkah, dan ini dibangun ketika masa pandemi. Alhamdulillah atas izin Allah selama 1,5 tahun bisa dibangun dari nol dan sisa digunakan untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau jenengan lewat ke Jalan Wonosari kilometer 8, nanti ada pasar Sekarsuli atau pasar Potorono. Nah, jenengan belok ke selatan 50 meter, ya, selatan 50 meter. Nah, ada di barat jalan ada masjid ini, Masjid Darussalam. Timur jalannya gubuk saya. Baik, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, materinya apa? Sebaik-baik manusia. Nah, kok materinya ini Pak Ustadz? Iya, ini saya terinspirasi dari lafal khairukum dan khairun nas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Dalam hadis sahih. Ternyata lafalnya bukan hanya satu. Yang kita hafalkan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, misalkan demikian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ternyata bukan hanya itu saja. Yang saya teliti ada 9 ya, kriteria sebaik-baik manusia menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Nah, ini dia. Setelah saya teliti dan saya tulis dalam sebuah buku saya. Tahun 2008 saya nulis buku ini, Sebaik-baik Manusia. Nah, alhamdulillah sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita singkat materi ini selama kurang lebih berapa SKS Pak Ustadz Dudi ini? 1,5 SKS.
Oke. Kurang lebih 1,5 SKS kita akan singkat kriteria sebaik-baik manusia ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk 9 kriteria ini ya. Allahumma amin. Nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Surga Firdaus. Jannat yang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang seluas langit dan bumi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi selama-lamanya. Nah, sebagai gambaran begini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa taala. Kita ketika hidup di dunia, kalau anak kita mendapatkan ranking yang terbaik, ranking 1 pasti akan bahagia, bangga bukan main. Anak kita mendapatkan predikat cum laude, kita juga sangat bahagia, alhamdulillah. Kemudian anak kita berhasil menjuarai lomba, kita juga sangat bahagia, alhamdulillah. Nah, itu anak kita. Kita pun demikian, yang sedang berkarir, alhamdulillah dinobatkan sebagai karyawan terbaik, alhamdulillah bahagia. Langsung naik jabatan, alhamdulillah. Yang wirausaha, omsetnya naik, alhamdulillah ekonomi sudah mulai tumbuh, alhamdulillah bahagia. Bahkan mungkin dinobatkan sebagai pengusaha terbaik, alhamdulillah. Nah, ini dalam urusan dunia demikian. Dan kita juga dalam umat Islam jangan kalah dalam urusan dunia. Harus betul-betul mengusahakannya. Nah, bagaimana dengan urusan akhirat kita? Nah, urusan akhirat kita ini kriterianya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau disebut sebagai khairun nas, khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah 9 ini. Ya, mari kita bedah satu persatu secara singkat. Yang pertama, nopo Pak Bu, dibaca bareng-bareng. Mujahid di jalan Mujahid Allah. di jalan Allah. Nggih. Dibaca biar ingat nggih. Kalau membaca itu nanti lama-lama jadi ingat. Menghafal Quran kan begitu, diulang-ulang terus lama-lama jadi ingat. Yang kedua nopo? Tidak ingkar melunasi hutang. Nanti akan saya jelaskan ini. Ampun tersinggung nih. Ini ada penjelasannya. Yang ketiga nopo? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang keempat nopo? Paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Yang kelima nopo? Suami yang paling baik terhadap keluarganya. Semoga bapak-bapak yang di sini adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Allahumma amin. 6. Paling baik akhlaknya dan apa? Menuntut ilmu. Nah, semoga kita yang ada di sini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. 7. Orang yang suka memberi apa? Makanan. Nah, ini kelihatan sepele, tapi amalan ini sangat berarti, sangat bermakna, sangat mendalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suka memberi makanan. Allahu Akbar. Yang ke-8, orang yang panjang umur dan baik perbuatannya. Panjang umur tuh usianya berapa tahun toh? Ada yang tahu ya. Dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim An-Nasai disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih juga riwayat Ibnu Hibban, rata-rata usia umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Ya, rata. Ini bukan berarti usianya pasti segitu mboten. Lalu berarti yang panjang umur berapa usianya? Di atas 70 tahun. Ya. Itu termasuk panjang umur. Maka kalau ada jamaah di sini yang usianya di atas 70 tahun, saya mohon doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga kalau saya usianya di atas 70 tahun, semoga tetap istiqomah dalam berbagi ilmu, dalam memakmurkan masjid, dan dalam iman dan Islam. Allahumma amin. Kita minta doa sama orang yang usianya sudah di atas 70 tahun yang tetap istiqomah, itu istimewa Pak Bu. Kemudian yang 9, paling bermanfaat bagi manusia. Baik, jadi kita akan jelaskan satu persatu secara singkat. Ya, yang pertama, mujahid di jalan Allah. Para mujahid di jalan Allah adalah sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabat yang sedang duduk-duduk di satu majelis. Lalu bertanya, saya singkat saja biar lebih cepat. Saya bacakan terjemahnya saja. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang manusia yang paling baik kedudukannya? Para sahabat menjawab, pasti wahai Rasulullah. Ya.
Nabi Muhammad SAW menjelaskan, manusia terbaik kedudukannya ialah seorang lelaki yang memegang tali pemacu kudanya untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sehinggalah dia terbunuh atau membunuh. Rasulullah SAW menyambung, dan maukah aku kabarkan kepada kalian yang terbaik setelahnya itu? Sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yaitu seorang lelaki yang menyendiri uzlah di satu lembah. Dia mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat dan mengasingkan diri daripada kejahatan manusia. Rasulullah SAW menyambung, dan maukah aku kabarkan kepada kalian manusia yang paling buruk? Ya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang terburuk ialah orang yang diminta sedekah atau pertolongan darinya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tapi dia enggan memberi. Hadis sahih riwayat Nasai. Ini penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Ya. Kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi Allah tahu sifat manusia. Manusia itu paling takut terhadap apa? Paling takut terhadap apa, Pak Bu? Kematian. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Buktinya apa? Kalau kita ditawari besok hari Ahad, kita sudah siap belum dijemput oleh malaikat maut? Nah, pasti jawabannya belum siap. Saya belum siap. Bekal saya belum cukup. Dosa saya masih terlalu banyak, amalan saya masih terlalu sedikit. Nanti ya Allah, kalau bisa 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, 100 tahun lagi ya Allah. Nah, itulah manusia ya. Fa innahu mulaqikum, akan tapi dimanapun engkau berada, kematian itu pasti akan menjumpaimu. Jadi kalau sudah harinya, tanggalnya, jamnya tidak bisa dimajukan sedikit pun, tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Ya, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kita itu milik Allah, kembali pada Allah. Maka kalau ada orang meninggal, ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua kembali. Ya, ini semua hanya titipan Pak Bu. Mata ini titipan dari Allah, nanti akan ditanyakan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, dulu para sahabat mendengarkan ayat ini banyak yang merinding, banyak yang bergetar hatinya, bahkan banyak yang meneteskan air mata. Karena artinya apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitakan, Allah akan menceritakan kepada kita apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. La ilaha illallah. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ini kita kan direkam, ya, direkam oleh Pak Ustadz Dudi. Nah, bayangkan nanti di yaumul hisab, yaumul misan, di yaumul akhir, ya, video kita sejak kita tidur sampai bangun lagi, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitakan, menayangkan kepada kita apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Allahu Akbar. Maka para sahabat Rasul dulu banyak yang merinding mendengarkan ayat ini. Karena membayangkan direkam, kemudian ditayangkan videonya. La ilaha illallah. Maka alangkah malunya kalau hidup kita banyak maksiat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi itu nggih jamaah. Maksudnya apa? Kita itu pasti akan mati. Tapi manusia itu jarang yang memikirkan. Kebanyakan manusia itu hanya memikirkan bagaimana hidup yang enak. Tapi banyak manusia yang lupa memikirkan bagaimana mati yang enak. Mati yang enak itu gimana Pak Ustadz? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surah Al-Fajr yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyuruh malaikat maut
yang mencabut nyawa orang mukmin. Tadi ada surah Al-Mu'minun ya. Itu Al-Mu'minun adalah orang-orang yang mukmin. Mukmin itu apa? Orang Islam yang sungguh beriman. Ya, dicabut nyawanya dengan lemah lembut, lalu berkata, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jadi ruhnya itu tenang jemaah ketika dicabut. Kembalilah ke haribaan Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wah, ini luar biasa jemaah. Ruhnya tenang sekali. Ya, kita ridho pada Allah, lebih penting lagi kita diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang soleh, masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Itulah mati yang enak. Mati yang enak itu apa? Husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah yang paling tinggi, yang paling indah adalah mati syahid. Maka hadis ini mengacu pada orang-orang yang mati syahid. Ngaten nggih. Jadi kalau kita semua meminta pada Allah, jangan takut minta mati syahid. Kenapa? Kalau mati syahid itu ya langsung masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Kan senang sekali jamaah. Ya, ibarat kalau tamu ketika kita ada hajatan, ada tamu VVIP. Ya, dikasih red carpet. Ya. Tidak perlu antri untuk salaman dengan manten gitu ya. Biasanya VVIP kan Pak Gubernur atau Pak Bupati itu diberikan tamu VVIP. Nah, besok tamu VVIP-nya Allah Subhanahu wa taala adalah syuhada, orang yang mati syahid, siddiqin, orang yang siddiq, dan solehin, orang yang soleh. Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau minta mati, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, mintalah mati syahid. Karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Yang pertama, ya, diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir. Alhamdulillah. Jadi diampuni seluruh dosa-dosanya. Bayangkan kita sejak balik sampai sekarang itu dosanya ada berapa? Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Ya, astagfirullahaladzim. Ini diampuni semua dosa-dosanya. Ya, orang yang mati syahid. Ya. Yang kedua, diperlihatkan kedudukannya di surga. Alhamdulillah. Tadi mulai dari dicabut nyawanya, kemudian di alam barzah, alam kubur ini menjadi taman-taman surga sebelum surga yang sebenarnya. Allahu Akbar. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Karena siksa kubur itu ngeri jamaah. Ada 2 orang yang melakukan dosa yang dianggap enteng, tapi ternyata dapat siksa kubur. Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan, lalu bersama para sahabat, lalu beliau bersabda, wahai para sahabat, penduduk kubur ini sedang disiksa. Kaget sahabat, ya Rasulullah, apakah dia orang kafir, orang musyrik? Lah bukan. Loh, kalau begitu apa dosa yang dilakukannya? Mengagetkan sekali ini. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, mereka melakukan dosa yang kalian anggap enteng. Ya, kita anggap enteng. Yang pertama, penduduk kubur disiksa karena tidak bersuci dengan benar setelah buang air kecil. Setelah buang air, baik kecil maupun besar. Ya, tidak bersuci dengan benar. Jadi hati-hati jamaah yang punya anak, yang punya cucu, dibiasakan untuk bersuci toharoh yang benar, istinja setelah buang air. Yang kedua, penduduk kubur itu disiksa karena suka melakukan namimah. Ya, namimah itu apa? Adu domba, mengadu domba. Hati-hati nggih Pak Bu nggih. Kalau setelah ghibah biasanya yuk jadi namimah gitu. Ghibah itu apa? Ngerasani, yuk akhirnya jadi namimah, adu domba. Adu domba itu ngeri sekali. Seseorang yang tadinya baik-baik saja, gara-gara diadu domba, jadi banyak fitnah yang melanda dirinya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati nggih. Kemudian orang yang mati syahid dibebaskan dari ketakutan yang besar ketika di yaumul akhir, ketika hari kebangkitan, ketika di padang mahsyar, ketika di yaumul hisab, hari perhitungan, ketika di yaumul mizan, hari penimbangan. Ketika melintasi sirat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nanti kita juga akan menghadapi sirat, yaitu jembatan yang sangat tipis, yang tipisnya lebih tipis daripada rambut dan tajamnya lebih tajam daripada pedang, di mana ujungnya itu surga tapi jurangnya adalah neraka. Ya Allah ya Karim. Nah, orang yang mati syahid nanti akan melintasi sirat seperti kilat.
Saking cepatnya. Set, langsung masuk surga. Allahu Akbar. Kemudian dihiasi dengan perhiasan iman. Alhamdulillah. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari. Alhamdulillah. Dan kemudian yang terakhir dapat memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2789. Nah, lalu ada pertanyaan. Lalu berarti yang mati syahid itu hanya yang di medan perang saja Pak Ustadz? Bukan. Nah, ini saya jelaskan ya. Ada sahabat yang bertanya, telah menceritakan kepadaku Suhair bin Harb, ya, dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh karena berjihad di jalan Allah. Itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Kalau begitu kan sedikit sekali yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah dia juga mati syahid. Mati di jalan Allah itu ketika kita sedang perjalanan menuntut ilmu agama. Ya, kemudian misalkan sedang nyebrang masjid, kemudian kecelakaan, kemudian sedang ikut pengajian, kemudian Allah cabut nyawanya, atau kita sedang sholat di masjid, kemudian tiba-tiba meninggal, nah itu mati jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Ya, ini wabah, dulu wabahnya namanya taun, sekarang wabahnya namanya corona. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita, rekan kita yang sudah mendahului kita, ya karena meninggal karena wabah dan dia orang mukmin, maka fa insyaallah wafatnya mati syahid. Ya, Allahumma amin. Ya. Kemudian siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Sakit perut itu syahid. Ini ada Pak Dokter ya. Di perut kan isinya ada banyak ya. Ada lambung, ada pankreas, ada macam-macam. Sakit perut itu mati syahid. Ya. Kemudian Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini bahwa beliau juga berkata orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, tenggelam juga mati syahid. Wanita muslimah yang melahirkan kemudian wafat juga mati syahid. Orang yang mati terbakar itu misalkan di pesawat jatuh, pesawatnya terbakar dan dia orang mukmin juga mati syahid. Ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, jangan ragu untuk memohon mati syahid karena mati syahid itu adalah sebaik-baik kematian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua husnul khotimah dan semoga kita semua merasakan hidup yang enak, mati pun juga enak. Ya, mati syahid dia masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Baik jamaah, itu yang pertama ya. Jadi dan yang kedua, sebaik-baik manusia kriterianya adalah tidak ingkar melunasi hutang. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, ini yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari muamalah. Baik itu pribadi maupun kita punya usaha, maupun kita punya perusahaan. Hutang piutang itu hal yang biasa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun pernah melakukan transaksi, melakukan hutang piutang. Dan Nabi Muhammad SAW juga berpesan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Itu kalau kita jadi pengusaha, ya kebetulan saya juga punya usaha kecil-kecilan, kadang supplier juga menawarkan bayarnya tempo 1 pekan, atau tempo 1 bulan, atau tempo 3 bulan, itu kan juga hutang sama saja. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, ini penting sekali jamaah. Sekarang saya akan bahas dari segi yang menghutangi. Ya, menghutangi dulu, ya. Baru kemudian yang berhutang. Ya. Jadi biar balance. Ya. Mungkin di antara kita yang hadir di sini, ada yang sedang menghutangi orang, memberikan hutang pada orang, orangnya belum bayar-bayar, rotok mangkel. Nah, ini dikatakan jelaskan ini. Nyangkut ya Pak Ustadz, tobat.
Baik, ini ya. Dalam Sahih Muslim dijelaskan tentang keutamaan orang yang memberi hutang. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Nah, okay. Ini poinnya. Jenengan meringankan seseorang, menghutangi seseorang, nanti jenengan akan diringankan di hari kiamat. Alhamdulillah. Diringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Orangnya belum bisa bayar hutang, kita berikan kemudahan. Ya udah mundur lagi nggak apa-apa Pak temponya. Nunggu sampai jenengan bisa bayar. Kadang-kadang orang yang diutangi itu lebih galak timbang sing ngutangi ya. Ya, barang siapa memudahkan urusan seorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhiratnya. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada aib seseorang, jangan diumbar-umbar. Ya, jangan seperti artis-artis yang ada di infotainment itu, saling mengumbar aib. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis Sahih riwayat Muslim nomor 4867. Ngaten nggih. Jadi yang memberikan hutang berbahagialah jenengan akan diberikan kemudahan oleh Allah, akan diringankan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang menagih hutang. Tagihlah hutang dengan cara yang baik. Jadi mungkin kita di sini ada yang sedang menghutangi orang, tolong nagihnya dengan cara yang baik. Dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dijelaskan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau piutang. Hadis Sahih riwayat Bukhari nomor 1934. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah ia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2412. Artinya kita mintanya tetap ditagih Pak, jangan dibiarkan aja. Kasihan nanti kalau nggak ditagih nanti urusannya kan di akhirat. Tetap ditagih tapi dengan cara yang baik-baik. Ngaten nggih. Kemudian berilah tenggat waktu bagi orang yang kesulitan. Jadi kalau kita menghutangi seseorang, orangnya belum bisa membayar, berilah tenggat waktu. Ini amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Jadi luar biasa jamaah, ajaran Islam itu sangat luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan pada hari kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguh kepada orang yang kesulitan, ya, atau membebaskan hutangnya. Hadis Sahih riwayat Muslim nomor 2923. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Ya, kabar gembira bagi kita yang sedang menghutangi seseorang. Ini ingat, kadang kita kan mangkel toh, wah duitku sih nyangkut 100 juta ning kono, 50 juta ning kono, 20 juta di sana, 15 juta di sana. Ini hadisnya sahih ini. Ini kabar gembira. Tolong diperhatikan hadisnya sahih. Jadi jenengan yang sedang menghutangi seseorang dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Dari Buraid Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah dengan nilai tersebut. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Misalkan saya sedang menghutangi seseorang. Ya, harusnya jatuh tempo 1 Januari. Ya, tadi nggak bisa bayar orangnya. Ya sudah Pak, silakan. Mundur 1 bulan enggak apa-apa. Jatuh temponya 1 Februari 2022. Ngaten nggih. Nah, setiap hari selama bulan Januari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, kita dapat hadiah dari Allah. Apa? Hadiahnya apa?
sedekah senilai dengan kita yang menghutangi. Nilai hutang menghutangi kita. Jadi kalau kita menghutangi seseorang itu 10 juta, artinya setiap hari kita dihitung sedekah 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Bayangkan ya. Masya Allah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, ya 1 Februari udah bisa bayar lagi, Pak. Padahal udah mundur itu. Pak, tolonglah Pak, nanti saya bayarnya setelah Lebaran. Lebaran bulan Mei ya. Ya sudah, bulan Mei, mundur nggak apa-apa. Ya, baik. Jika orangnya belum bisa melunasi lagi setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Artinya apa? Kalau Pak Dudi menghutangi seseorang, ya dia nggak bisa bayar 2 kali, ya tadi kan 2 kali ya. Nah, jenengan itu bernilai apa? Dihitung sedekah 2 kali lipat dari nilai piutang. Jadi kalau kita menghutanginya 100 juta, berarti kita artinya bersedekah 200 juta setiap hari sampai orangnya bisa melunasi. Subhanallah. Ngaten nggih. Sampun lega nggih. Artinya sudah semakin lapang. Oke, jadi ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa jamaah bagi orang yang menghutangi. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang dari pihak yang berhutang, jadi imbang. Nek ngene to ora ono sing bayar kok utange tobat itu. Ya sekarang dari pihak yang berhutang, bagi orang yang berhutang. Keutamaan orang yang terbebas dari hutang. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. 1, sombong. 2, hulul. Hulul itu khianat. Yang ketiga, hutang. Maka dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2403. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, kalau orang masih memiliki hutang, terus nanti nasibnya di akhirat bagaimana? Nah, ini penting ya. Orang meninggal masih memiliki hutang, lalu nasibnya di akhirat bagaimana? Ini hadisnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2405. Mati dalam keadaan masih membawa hutang, kebaikannya sebagai ganti. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2405. Artinya nanti ketika yaumul mizan itu kan pahala dan dosa itu dihitung. Nah, pahala dan dosa itu ditimbang itu. Nah, kalau orang yang masih memiliki hutang, nanti akan dikurangi dari pahalanya. Pahalanya diambil untuk melunasi hutangnya itu. Astagfirullahaladzim. Ya kalau kebaikannya banyak, kalau pahalanya banyak. Nah, kalau pahalanya sedikit, dosanya banyak, hutangnya banyak. Astagfirullahaladzim. Wa'atubilai. Jadi hati-hati guys jamaah, maka alangkah baiknya di Indonesia ini alhamdulillah setiap kali ada acara takziah pasti disebutkan barang siapa yang masih memiliki tanggungan terhadap almarhum, maka harap menghubungi ahli waris. Tidak sah warisan dibagikan sebelum ditunaikan haknya. Apa itu haknya? Membayar hutang. Ngaten nggih. Loh Pak Ustadz, kalau ahli warisnya juga tidak punya harta, terus gimana Pak Ustadz solusinya? Sebenarnya dalam Islam itu ada solusi yang luar biasa. Apa Pak? Solusinya yaitu dengan melunasinya dengan apa? Zakat mal. Ya, zakat mal itu ya dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan untuk 8 asnaf. Salah satu asnafnya adalah gharim. Gharim itu apa? Orang yang terlilit hutang. Ya. Termasuk orang yang meninggal masih terlilit hutang itu dilunasi dengan zakat mal. Harusnya demikian. Ya, jadi agar dia tidak kasihan nanti kasihan toh kebaikannya harus diganti hutangnya harus diganti dengan kebaikannya di hari kiamat kelak kan kasihan gitu ya. Jadi itu nih sama solusinya sebenarnya itu. Baik kita lanjutkan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Jadi semoga kita menjadi orang yang sebaik-baik manusia, yaitu tidak ingkar melunasi hutang ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita tentang hutang piutang ini sebagai inspirasi kita ya. Mungkin di antara ngadem ke hati kan insya Allah orangnya menghutangi ya, bukan hutang gitu ya. Kan ini Padmanabha ya, favorit ya. Alhamdulillah. Saya pernah ada urusan menghutangi orang yang bikin mangkel gitu ya. Bikin mangkel itu. Kenapa? Karena gini, suatu ketika masih muda, ini puluhan tahun yang lalu, ketika masih muda, itu namanya orang masih muda kan pengen punya usaha macam-macam. Nah, saya pernah usaha di bidang peternakan dengan seseorang. Nah, ternyata orang itu wan prestasi. Orangnya kabur, meninggalkan uang modal dan uang yang disetor oleh saya. Orangnya hilang. Ditemui di rumahnya juga nggak ada. Dulu belum ada WA, di telepon nggak diangkat, di SMS nggak respon, nggak tahu orangnya di mana, hilang pokoknya, hilang kabeh orangnya. Itu sebelum saya nikah, udah lama sekali, udah puluhan tahun yang lalu. Nah, kemudian waktu itu yang hilang puluhan juta ya. Pada zaman-zaman itu puluhan tahun yang lalu puluhan juta itu sangat sangat besar ya. Nah, apalagi waktu itu saya belum nikah dan saya butuh modal untuk nikah. Nah, suatu ketika saya mangkelnya itu sampai 6 bulan, Pak. Mangkel 6 bulan. Sama orang itu, orang hilang gitu. Ya Allah, kok tobat ya wong hilang jan. Sebel itu, tak dongake elek-elek 6 bulan itu. Ya manusiawi itu, masih muda tuh waktu itu. Nah, terus setelah 6 bulan saya merenung. Saya baca buku-buku, baca kitab-kitab, baca hadis-hadis. Ternyata gini jamaah. Ada seorang sahabat Rasul yang ahli surga. Jadi di suatu majelis, ada sahabat Rasul lagi ngaji bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada yang terlambat datang. Biasanya kalau orang terlambat kan ditegur. Tapi Rasulullah SAW bilang, bergumam, orang ini ahli surga. Loh, kok heran. Para sahabat yang duduk di depan itu heran. Udah terlambat kok ahli surga kepiye gitu. Lalu ada sahabat yang berinisiatif. Kalau begitu saya pengen tahu kesehariannya. 3 hari saya menginap di rumahnya. Jadi ingat guys jamaah, menginap di rumah seseorang itu maksimal berapa hari? 3 hari. Setelah itu minta izin lagi. Ya, termasuk kepada saudara kita atau kita sedang safar bepergian itu minta izin. Maksimal 3 hari soalnya. Nah 3 hari sahabat yang penasaran itu terhadap amalan apa yang dilakukan sahabat itu mengamati selama 3 hari. Ternyata amalannya biasa-biasa saja. Standarnya sahabat ya. Bukan standarnya kita. Standar kita itu beda. Standarnya sahabat. Sahabat Rasul juga ngaji, ya ngaji. Qiyamul Lail juga Qiyamul Lail. Ke masjid, jamaah juga jamaah. Standar sama. Dengan sahabat lainnya sama. Lalu setelah 3 hari beliau pamit. Lalu minta izin. Wahai sahabatku, sebenarnya aku 3 hari ada di sini tuh pengen betul-betul tahu. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika di majelis mengatakan engkau ahli surga. Kok bisa? Saya nginep 3 hari di rumahmu tuh amalanmu ya biasa saja seperti kita ini sama gitu. Apa amalan istimewamu? Beliau tidak mau menjawab sahabat itu. Tidak mau. Janganlah biar aku dan Allah yang tahu saja. Sampai 3 kali didesak dengan wallahi demi Allah aku tidak akan meninggalkan rumahmu sebelum engkau menjawab ini. Tolong agar aku bisa sampaikan pada orang-orang. Setelah dibilang wallahi demi Allah, sahabat itu langsung mau menjawab. Jadi kalau ketemu sama orang Arab, jangan bilang wallahi, itu orangnya biasanya langsung siap gitu. Karena di sana lafaz demi Allah itu bukan main-main ya. Ya, demi Allah itu urusan hidup dan mati ya, demi Allah. Ya. Wallahi. Nah, akhirnya sahabat itu menjawab, sebenarnya tidak ada amalan istimewa dalam diriku, hanya saja sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan setiap orang yang pernah menyakitiku. Nah, ya ini, sebelum aku tidur, biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebelum tidur itu kepikiran apa? Banyak toh? Pikiran kerjaan, kepikiran usaha, kepikiran anak, kepikiran termasuk kayak wong kok utangnya ra bayar-bayar, kepikiran juga gitu.
Termasuk orang yang pernah nyakiti kita, ya kepikiran. Orang yang nyebai, ya kepikiran. Itu macam-macam. Sebelum tidur tuh pikiran kita berkecamuk macam-macam. Makanya kan sebelum tidur sebaiknya zikir. Bukan hanya zikir, tapi sahabat itu, aku sudah memaafkan setiap orang yang pernah menyakitiku. Ya. Dimaafkan semua. Jadi hatinya semeleh legowo, pelong adem, ngadem ke hati. Ngadem ke hati itu sebelum tidur memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita tuh ngadem ke hati, Pak. Alhamdulillah saya baca hadis itu langsung terperangah, ya Allah. Selama ini saya salah 6 bulan banyak menghujat orang itu. Tak doakan yang baik-baik saja. Tak ubah, Pak. Yang tadinya mangkel jadi tak ubah, tak doakan baik-baik. Doakannya apa? Ya Allah, semoga orangnya jadi orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, semoga orangnya jadi orang yang baik, ya Allah. Ya Allah, mampukan dia, ya Allah. Berikan dia kelapangan, berikan dia kekayaan, berikan dia kemanfaatan, sehingga dia bisa berbagi kepada sesama, ya Allah. Saya doanya gitu. Tak doake sugih, Pak. Ane tak doake kere ra iso bayar utangku toh. Tak dongake kene sugih. Man jenengan nek menghutangi seseorang, jangan dongake kere, ra iso bali utange jenengan gitu. Dongake kene sugih. Iso balekke utange jenengan kan gitu. Saya doakan sugih, Pak. Nah, sampai puluhan tahun kemudian saya dah lupa itu. Pokoknya saya dah plong hatinya. Bahkan saya lupa nama orangnya gitu. Saya dah lupa. Tak doakan yang baik-baik aja. Nah, suatu ketika saya sedang sangat butuh waktu itu ketika istri saya mau melahirkan. Nah, melahirkannya disuruh dokter harus sesar. Tapi bukan hanya sesar, karena anaknya kembar. Gitu. Kembar laki-laki. Ya. Nah, kalau sesar satu anak, berapa harganya? Kalau sesar kembar, harganya sama atau lebih tinggi? Ya lebih tinggi, toh. Akikoh anak laki-laki berapa? 2 kambing. Akikoh anak laki-laki kembar berapa? 4. Nah, itu waktu itu saya sedang butuh ya, karena memang waktu itu usaha sedang naik turun. Ya, saya cuma berdoa, ya Allah, ini anak titipan darimu, ya Allah. Engkaulah yang memberikan rizki, ya Allah. Berikanlah rizki dari pintu-pintumu yang berlimpah barokah, ya Allah. Allahumma amin. Saya nggak tahu dari mana lah, dari Allah semuanya lah gitu. Tiba-tiba kok sebelum lahiran itu berapa hari saya ditelepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nomornya nggak ada di phonebook saya. Afwan Ustadz, ini saya Fulan. Siapa ya? Itu saya lupa. Fulan siapa ya? Itu loh Ustadz yang puluhan tahun yang lalu bermuamalah dengan Ustadz. Oh, muamalah apa ya? Usaha ini loh Ustadz. Oh iya, Masya Allah, aku jadi kelingan. Apa kabar Mas? Di mana sekarang? Gini loh Ustadz, saya itu ketika itu sedang kesulitan. Lalu saya harus merantau ke luar kota. Saya harus merantau di sana, harus kerja di sana. Kemudian saya kembali lagi ke Jogja. Setelah berapa tahun saya merintis usaha di Jogja, alhamdulillah sekarang usaha saya sudah maju Ustadz. Alhamdulillah ikut seneng Mas. Terus pripun niki? Ajeng nopo nggih? Ini Ustadz, saya masih punya tanggungan dengan Ustadz ya. Masya Allah. Masih punya tanggungan berapa Ustadz? Saya mau melunasi sekarang. Masya Allah. Saya kaget Pak. Melunasi sekarang hari ini. Ya Allah. Ya, untungnya saya masih punya catatan Pak. Jadi tolong kalau hutang piutang walaupun sama saudara sendiri, sama keluarga sendiri, tolong tetap dicatat. Itu bukan kata saya, ini amanah dari Allah. Dicatat, ada tulisannya. Ya kan? Kemudian ini loh Mas, catatannya, tak foto. Kemudian minta nomor rekening Ustadz ya, Masya Allah. Minta rekening. Maksudnya, sekarang saya mau lunasi semuanya. Allahu Akbar. Tiba-tiba saya lihat di e-banking, masuk sebesar sekian-sekian. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu dana yang masuk bisa untuk lahiran anak, bisa untuk akikoh anak. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah itu guys, jamaah. Jadi ngadem ke hati itu sebelum tidur, memaafkan setiap orang yang pernah menyakiti kita, doakan yang baik, insya Allah nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allahumma amin. Nah, yang ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah.
Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini insya Allah sebaik-baik manusia. Karena tadi kita sedang belajar, semuanya di sini sedang belajar dan sedang mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kita istiqomah sampai ke surga. Allahumma amin. Jadi Al-Qur'an itu, tolong Pak, Bu, akrab dengan Al-Qur'an. Akrab dengan Al-Qur'an. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an tidak akan dimasuki setan. Itu rumus. Jadi keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya selalu harmonis, anak-anak semuanya soleh-solehah, manut sama orang tua, anaknya pinter, cerdas. Kuncinya apa? Rumahnya senantiasa dibacakan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi tolong guys jamaah nggih, ya, diamalkan ini agar apa? Agar kita dekat dengan Allah. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk hidup. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Bu. Ini Ibu di mana? Halo? Pak. Masih connect ya? Halo? Masih. Ya, sekarang saya mau tanya lah gantian. Sekarang saya mau tanya gantian nggih Bu nggih, Pak nggih. Ya. Ya, open mic aja, open mic. Ya, biar dengar suaranya jenengan. Kalau di Zoom ini kadang-kadang sunyi senyap ini ning endi gitu. Senyap tapi menyimak kok, tenang. Oh, menyimak siap. Masya Allah. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya. Nah, ini pertanyaan penting. Siapa nama istrinya Anang Hermansyah, Pak Bu? Ashanti. Oh, Ashanti, hafal ya. Pak Dudu yang ngerti aja. Sulaiman. Sebelum nikah sama Ashanti, nikah sama siapa, Bu? Anang? Krisdayanti. Ya hafal ya Allah, Masya Allah. Tapi akhirnya Krisdayanti nikah sama orang di pulau seberang, di negeri seberang, di Timor Leste. Namanya siapa, Pak Bu? Raul Lemos. Ya Allah, Raul Lemos wae hafal. Astagfirullahaladzim. Nah, ini loh, kalau kita ngafalkan nama artis tuh cepet nggih Pak Bu nggih. Nama artis siapa, nama artis ini cepet nggih, Masya Allah. Nah, bagaimana dengan Al-Qur'an? Nah, ayo, tadi sudah akrab dengan nama artis, sekarang kita harus akrab dengan Al-Qur'an. Nah, saya mau tanya Pak Bu, Al-Qur'an ada berapa juz? 30. Gampang Pak Ustadz. Anak saya juga tahu, cucu saya yang kecil juga tahu. Gampang. 30 juz. Ada berapa surah Pak Bu? Ada berapa surat? Kalau nggak salah 114 ya, Tat? Betul. 114. Hebat, betul. Ada yang jauh. 114 betul. Baik, sebagai orang Islam, kita harus akrab dengan Al-Qur'an, kita harus mendalami Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah petunjuk hidup agar selamat dunia akhirat. Maka dari itu, mari kita urutkan surat nomor 1 sampai 114. Surat nomor 1 Al-Fatihah. Satu nopo Pak Bu? Ayo dijawab. Ya. Al-Fatihah ya, Tat? Pinter, Al-Fatihah 2. Al-Baqarah. Oke, Al-Baqarah pinter 3. Al-Maidah. Ali Imran yes. Al-Imran. 4. Al-Imran ya. Anisa nggih leres 5. Al-Maidah. Al-Maidah betul 6. Al-An'am ya? Al-An'am Lupa. nggih leres 7. Al-An'am, Semakin pelan, semakin pelan. Al-A'raf Al-A'raf nggih leres 8. Al-Anfal. Al-Anfal siap 9. Taubah. Pinter 10. Yunus. Yunus nggih 11. Hud. Hud. Ini Sudah lupa, semakin pelan tadi Ashanti Krisdayanti hafal kok yang ini. 12. Yusuf. Nah, semakin bingung akhirnya lihat HP, lihat google.com. Nggak lihat apa, Tat. Yusuf 13 ya. Yunus, Hud, Ar-Ra'd. Yusuf, Ar-Ra'd 14, Ibrahim 15, Al-Hijr 16, An-Nahl nggih 17, Al-Isra. 18, Al-Kahfi. Al-Kahfi dibaca setiap nopo? Jumat ya. 19 Maryam 20, Toha. pinter 36, Al-An'am. 26,
36. Yasin. Yasin, ya, pinter ya. Sering yasinan ya Pak, alhamdulillah. 50. Al-Qaf. Qaf. 50 ayat 1. Qaf. Oh, pinter Qaf. Gileres Qaf wal Qur'anil Majid. Masya Allah. Gileres ya. 78. 78 apa Pak Bu? An-Naba. An-Naba. Ayat pertama apa? Nah, kuwi. Amma yatasaalun. Amma yatasaaluna. An-Naba adalah permulaan juz berapa? Juz 30. Pintar ke. Permulaan juz 30 adalah surah An-Naba. Karena orang Indonesia kreatif, inovatif dan dinamis, maka orang Indonesia itu sangat kreatifnya sehingga menamakan juz 30 dengan juz apa? Juz amma. Amma. Kok bisa juz amma? Karena ayat pertama surah An-Naba bunyinya amma yatasa alun. Amma yatasa alun. Jadi namanya juz amma. Cuma ada di Indonesia Pak Bu. Jangan ke Arab nggak ada juz amma. Di Malaysia, di Brunei, di Jepang, di Eropa nggak ada juz amma. Hanya ada di Indonesia. Karena biar gampang niteninya amma yatasa alun. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma amin. Anak-anak kita tolong diarahkan untuk bisa syukur-syukur menghafalkan Al-Quran, karena kelak orang yang hafiz Quran 30 juz akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat kelak. Itu adalah penghormatan yang tertinggi. Alhamdulillah. Semoga anak kita semua jadi anak yang saleh dan salehah. Allahumma amin. Masih ada berapa menit lagi Pak Dudi biar saya sesuaikan? Pinten Pak? Oh, itu di mute jenengan. 15 menit lagi Mas. Oh, siap. 15 menit ya Pak Duding ya. Baik, yang keempat, paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berdiri di hadapan beberapa orang lalu bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk kalian?" Mereka terdiam dan Nabi bertanya seperti itu 3 kali. Lalu ada seseorang yang berkata, "Iya, kami mau wahai Rasulullah. Beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk kami." Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya, sedangkan keburukannya terjaga. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksudnya apa? Jadi kita ketika hidup di keluarga kita, hidup di masyarakat kita, hidup di komunitas kita, jadilah orang yang paling diharapkan kebaikannya. Artinya apa? Kehadirannya itu dinanti-nantikan. Kalau enggak ada Pak Dudi itu rasanya sepi gitu. Jadi Pak Dudi tadi kan ngabsen satu-satu toh. Itu kangen Pak. Termasuk paling diharapkan kebaikannya gitu. Kalau enggak ada ini sepi, rasanya hampa kata niku nggih. Termasuk di keluarga kita, di masyarakat kita, jadilah orang yang paling diharapkan. Jadi kehadiran kita tuh dinanti-nanti gitu. Sebagaimana sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa Pak Bu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Kalau wanita pertama kali masuk Islam adalah siapa? Khadijah. Kalau anak-anak yang pertama kali masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau orang dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Nah, setelah masuk Islam, beliau mendakwahkan Islam. Ya, selama 1 pekan beliau berhasil mengislamkan 6 orang. Hanya 1 pekan, hanya 1 minggu. 6 orang itu adalah sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 2, Zubair bin Awam. 3, Tolhah bin Ubaidillah. 4, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah panglima Islam yang berhasil membebaskan negeri Syam. Syam itu sekarang jadi 4 negara. Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Itu Syam. Jadi setiap penduduk Syam yang melakukan amal soleh, pahalanya juga untuk Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan. 5, Abdurrahman bin Auf. 6, Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia
sekiranya umat ini diletakkan di satu piringan timbangan dan iman Abu Bakar ditaruh di piringan timbangan yang lain, niscaya keimanan Abu Bakarlah yang lebih kuat. Subhanallah. Jadi kalau kita ditimbang semua di sini dibanding timbangan imannya Abu Bakar, niscaya Abu Bakar timbangan imannya jauh lebih kuat. La ilaha illallah. Nah, ini luar biasa jamaah. Abu Bakar itu orang yang bersegera beramal soleh. Bersegera beramal soleh. Contohnya ketika sholat subuh, Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mengecek kondisi jamaah. Maka imam disunahkan setelah mengimami sholat itu menghadap ke kanan atau menghadap ke belakang, menghadap ke jamaah. Tujuannya apa? Imam itu melihat ke belakang agar melihat kondisi jamaah. Apakah ada jamaah yang tidak hadir? Kalau tidak hadir, kenapa? Sakit atau bagaimana? Kalau sakit kita jenguk bareng-bareng, begitu. Maksudnya begitu. Maka Nabi Muhammad SAW melihat ke belakang lalu bertanya. Ya, Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengecek tingkat keimanan mereka. Beliau bertanya kepada mereka, siapakah yang pagi hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengacungkan tangan lalu menjawab, ya saya Rasulullah, pagi ini saya telah berpuasa. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bertanya lagi. Ini subuh loh pertanyaannya. Siapakah di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit? Nah, Umar berkata, ini kan subuh ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami itu baru keluar dari rumah. Ini subuh. Ya, baru keluar dari rumah-rumah kami untuk mengerjakan sholat. Lalu bagaimana kami sempat menjenguk orang sakit? Abu Bakar menimpali, saya Rasulullah, saya sudah menjenguk orang sakit. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana caranya? Saya tadi keluar rumah menuju masjid dan saya tahu bahwa kemarin saudaraku Abdurrahman bin Auf sakit. Nah, maka aku arahkan jalanku menuju masjid melewati jalan rumah Abdurrahman bin Auf. Aku tahu bahwasanya ia akan bangun untuk mengerjakan sholat malam. Jadi sahabat Rasul itu luar biasa, walaupun sakit tetap sholat qiyamul lail ya. Ya, maka aku pun mengunjunginya. Kemudian baru datang untuk mengerjakan sholat subuh di masjid. Masya Allah. Ini subuh sudah jenguk orang sakit, bayangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang telah bersedekah pada hari ini? Ini pertanyaan subuh loh Pak, bukan duhur, bukan asar, bukan maghrib. Duhur, asar, maghrib, isya kan masih ada kesempatan sedekah hari itu. Nih. Ini pertanyaan ketika subuh. Umar menjawab, wahai Rasulullah, setelah kami mengerjakan sholat subuh, kami belum kemana-mana, kami belum meninggalkan tempat kami. Bagaimana kami bisa bersedekah? Caranya gimana ini subuh? Dulu belum ada e-banking ya Pak ya. Sekarang subuh bisa e-banking ke rumah yatim ngadem ke hati sampai gitu. Ini bayangkan ya. Lalu Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah, sudah saya menjenguk saudaraku Abdurrahman bin Auf. Saya lalu memasuki masjid dan di sana saya dapati seorang fakir sedang berada di masjid. Ketika itu cucu saya, Abu Bakar bawa cucunya ke masjid. Cucu saya membawa sepotong roti. Cucunya bawa sepotong roti. Maka saya minta izin pada cucu saya untuk memintanya dan memberikannya kepada orang fakir tadi. Masya Allah. Ini subuh jamaah. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, wahai Abu Bakar, aku memberimu kabar gembira akan masuk surga. Tidaklah amalan-amalan tadi terhimpun pada seseorang, kecuali dia akan mendapatkan kabar gembira masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu puasa, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian bersedekah. Itu di waktu subuh, bayangkan. Sudah dilakukan Abu Bakar. Allahu Akbar. Maka jadikanlah kita orang yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Nomor 5. Suami yang paling baik terhadap keluarganya sebaik-baik manusia. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksudnya gimana Bapak-bapak? Jadi kalau Bapak-bapak pengen mencontoh suami terbaik, laki-laki yang terbaik, ya, contohlah perilaku keseharian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu ya. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin artinya apa? Melindungi, apalagi mengayomi, apalagi menafkahi, apalagi
mendidik. Nah, ini akan ditanya Allah itu 4, Pak, ya. Melindungi apa itu? Melindungi dari segi fisik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu amanah Allah kepada suami, Pak. Maka Bapak-bapak di sini tolong arahkan anak dan istri agar senantiasa taat pada Allah, agar senantiasa menutup aurat. Itu tugasnya suami, mengingatkan dengan cara yang baik. Yang kedua apa? Mengayomi. Mengayomi itu dari apa? Dari sisi hati. Ya. Jadi fisik, sekarang hati. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda cara mengayominya bagaimana? Ya, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Jika engkau terlalu keras, maka dia akan patah. Tapi kalau engkau diamkan, dia akan bengkok. Maksudnya gimana Bapak-bapak? Cara mengingatkan istri caranya dengan cara lemah lembut. Kalau jenengan terlalu keras nanti akan patah, tapi kalau didiamkan akan bengkok. Nggih napa nggih? Betul atau betul, Bu? Betul ya. Ngaten nggih Bu nggih. Kalau diingatkan dengan lemah lembut kan ibu nyes, adem ngaten nggih. Kalau diingatkan dengan cara yang kasar, mohon maaf ngapunten dipisu-pisui, pasti patah, hancur hatinya. Remuk, redam. Perempuan kan begitu dengan perasaan. Tapi kalau didiamkan, wis Bu, sakarepmu arep bali ya kono, ora bali ya kono. Nah, bengkok. Bengkok. Jadi harus dengan cara apa? Lemah lembut. Yang ketiga apa? Menafkahi. Yang keempat apa? Mendidik. Jadi mendidik anak dan istri dengan Al-Qur'an. Maka saya sarankan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong ada waktu khusus untuk membaca Quran bareng-bareng atau cerita tentang Al-Qur'an bersama anak-anak. Sehari 10 menit saja. Tolong bareng-bareng. Sekarang itu zaman digital. Heran saya sekarang. Satu rumah tuh urusannya beda-beda. Bapaknya megang HP. Ibunya megang HP. Anaknya megang HP. Nggak ketemu, Pak. Ya Allah. Padahal satu rumah itu diam-diaman cekel HP. Maka saya sarankan 10 menit saja. Cerita tentang para nabi. Cerita tentang tadi kisah Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang sahabat Rasul, 10 menit saja tiap hari. Nanti karakter anak kita akan terbentuk, dia akan rukun, harmonis, ya sampai kapan? Sampai ke surga. Allahumma amin. Ya. Dan itu suami tugasnya, karena ibarat lokomotif, masinisnya adalah suami, ya, nahkodanya adalah suami untuk kapal rumah tangga kita. Pesawat rumah tangga kita, nahkodanya adalah suami sebagai pilotnya. Dan seterusnya. Jadi suami. 5 menit lagi sebelum saya tutup. 6. Paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik kalian Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Maka berbahagialah pengajian ngadem ke hati ini. Dalam hadis sahih disebutkan mayuridillahu bihairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia difahamkan ilmu agama. Jadi Bapak-bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah karena kita di sini berusaha agar difahamkan ilmu agama. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah nggih Pak Bu nggih, tetap berjalan terus ya. Baik, paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Semangat nggih. Menuntut ilmu agama itu sampai akhir hayat. Jadi harus semangat. 7. Seorang yang suka memberi makanan. Nah, ini. Dari Hamzah bin Su'aib meriwayatkan dari bapaknya radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberikan makanan. Ya. Ini kelihatan sepele tapi luar biasa loh Pak. Jadi maka setiap Senin dan Kamis itu saya posting di Facebook, Instagram, di YouTube, di WA tentang program beriman, buka dan sahur bersama santri yatim di panti asuhan. Jadi total santri yatim yang diasuh sekarang bertambah Pak Bu. Santri kami sekarang 592 anak. Karena tambah 22 karena kondisi COVID kemarin qadarullah banyak anak yang menjadi yatim atau banyak anak yang menjadi piatu atau banyak anak yang jadi yatim piatu ya Masya Allah di 10 panti asuhan.
Nah, setiap Senin dan Kamis mereka semuanya berpuasa sunnah, alhamdulillah. Maka kita ngadakan program untuk buka puasa yang enak gitu. Jadi sekali-kali makannya enak karena biasanya kan masaknya bareng-bareng jadi satu tempat itu. Nah, kalau pas hari Senin dan Kamis kita berikan nasi kotak, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, lengkap. Jadi mereka sangat bahagia, alhamdulillah. Itu nggih jamaah nggih, suka memberi makan makanan. Yang terdekat, tolong lihat terdekat kita, masih terdekat, tetangga terdekat, apakah ada yang membutuhkan makanan? Tidak, kita antar-antar. Tidak harus ada hajatan mengantar-ngantarnya. Ya, setiap saat, setiap waktu silakan mengantar makanan. Karena itu sebaik-baik manusia, suka memberikan makanan. Jangan lupa kalau yang masih punya orang tua, mohon jangan sampai kita kenyang, orang tua kita nun jauh di sana sedang lapar. Astagfirullahaladzim. Perhatikan orang tua kita. Jadi suami itu tolong dahulukan ibu ya daripada istri. Ini bukan tanding-tandingan, tidak. Tapi seorang istri yang sudah ijab kabul itu ketaatannya kan kepada suami. Seorang suami yang sudah ijab kabul kepada istrinya ketaatannya kepada ibunya. Maka tolong sampaikan jangan sampai ibu kita nun jauh di sana lapar, sedangkan di sini kita kenyang sambil posting di medsos. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Nah, tolong perhatikan nomor 8. Panjang umur dan baik perbuatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih dari pertanyaan dari seseorang. Arab Badui bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik manusia? Beliau menjawab, siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, panjang umur dan baik amalannya. Semoga kita semua di sini mendapatkan karunia panjang umur, sehat semuanya, dan umur ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah, untuk beramal saleh, ya, untuk beramal jariah, jadi ilmu yang bermanfaat dan termasuk baik amalannya. Allahumma amin. Tadi sudah saya jelaskan ya, baik panjang umur itu usianya di atas 70 tahun. Maka kalau jenengan menjumpai seseorang di atas 70 tahun yang masih istiqomah berjamaah di masjid, istiqomah pengajian, istiqomah ngaji, Masya Allah ya, tolong minta doa padanya, minta doa ya. Ya, minta doa ya, agar kita kalau dikasih umur sampai segitu tetap istiqomah. 8 yang terakhir paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Jabir radhiyallahu anhum bercerita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Migunani tumraping lian. Jadi sebaik kalian orang yang paling bermanfaat. Jadi usahakan diri kita bermanfaat untuk keluarga kita, keluarga besar kita, untuk komunitas kita, untuk masyarakat kita. Dan ajarkan anak-anak kita tentang ini. Karena anak-anak kita itu generasi apa? Generasi digital, sekolahnya pun online, semuanya online. Tolong tetap diajari untuk bersosialisasi, bermanfaat bagi sekitarnya, dimanapun kita berada. Ngaten nggih Pak, sepertinya sudah cukup Pak Ustadz Dudi, sudah pas waktunya 1,5 SKS. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia, masuk surga semuanya di sini sekeluarga, bersama anak, bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, masuk surga tanpa hisab dan bertemu kembali di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bergandengan ke surga. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasih Ustaz lagi. Sangat materi hari ini. Nanti saya dikasih soft copy-nya itu ya Ustaz. Nggih, insyaallah siap. Ini tadi Pak. Sudah ada yang minta ke saya. Nggih, insyaallah, nggih. Insyaallah setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Nggih, monggo silakan Pak Ustadz Dudi. Sebelumnya saya bertanya dulu boleh Ustaz? Nah ini berat ini. Yang lain gitu loh. Pertanyaannya saya tadi loh Ustaz, disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang masuk neraka itu salah satunya tak bersuci dengan benar. Nah, ada satu hal yang mengganjal saya,
ketika kita berpergian ke luar kota, ya Ustaz, itu Nggih. kan berangkat kita sudah pakai kostum yang bersih semua. Nggih. Cuma seiringnya dengan umur Ustaz, remnya itu kan sudah agak nggak pakem ya. Nggih. Jadi baratnya kita naik kereta sampai Solo aja nomor 1 itu yang dijujuk ya jurusannya ke sana gitu. Nggih, nggih. Nah kita kan sudah berusaha untuk menjaga kebersihan kan. Cuma kan hasilnya satu belum tentu bisa 100% lah. Nggih. Yang pertama. Kemudian ketika kita mamanya pergi ke mana gitu ya, kita tahu wah aku suci apa ora ya. Cuma kalau kita mikirnya ke situ, kita nggak jadi sholat ke masjid Ustaz. Sudah waktunya adzan, harusnya kita ke masjid. Karena pikiran kita itu wah ini klambiku resik kok ya. Kataku resik ora gitu kan kita mah jadi ragu-ragu. Itu gimana? Apakah tetap sholat ke masjid? Apakah kita mikir yang lain gitu loh? Nggih, maturun Bapak Ustadz Dudi Setyo. Ini pertanyaannya ringan tapi berat. Nggih, maturun. Yang pertama itu belum tentu masuk neraka, itu azab kubur nggih Pak nggih. Azab kubur itu bisa untuk mensucikan saja. Dan belum tentu orangnya nanti kekal abadi di neraka, belum tentu. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana caranya agar ketika dalam perjalanan seiring dengan bertambahnya usia, kita ketika buang air bisa tetap bersuci dengan baik. Ya, jadi dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW itu menyarankan bagi laki-laki setelah buang air kecil itu berdehem 3 kali, Pak. Berdehem tuh begini. Ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di situ ya. Jadi diberdehem. Ya, bukan batuk ya, kalau batuk dikira corona nanti. Kabeh. Watuk-watuk ning toilet ngopo iki wedi. Berdehem nggih. Berdehem untuk mengeluarkan sisa-sisanya itu ya. Berdehem agar paripurna semuanya dikeluarkan dengan sempurna, terutama laki-laki yang sulit ya. Jadi berdehem itu. Kemudian yang penting lagi, setelah kita suci dengan baik, tolong jaga wudhu. Nah, dengan menjaga wudhu, insya Allah akan senantiasa menjaga kita. Tolong Pak, ini diamalkan ya ibu-ibu yang hadir di sini, jamaah ngadem hati, jaga wudhu. Ketika kita selalu menjaga wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, itu mata kita senantiasa dijaga oleh Allah. Hanya mau melihat yang baik-baik saja. Mulut kita dijaga oleh Allah, berkata baik atau diam. Telinga kita jaga Allah, hanya mendengarkan yang baik-baik. Tidak mau mendengarkan ghibah, namimah, apalagi fitnah, tidak mau. Ya, semua anggota tubuh kita dijaga oleh Allah. Nah, kemudian yang penting lagi, jangan ada perasaan was-was. Karena tadi alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan perasaan was-was ke dalam dada manusia. Siapa itu yang membisikkan perasaan was-was? Setan. Jadi setan, waduh ini katokku resik rayo, kelambiku resik rayo. Wah, setannya raneng masjid, setannya seneng tidak dapat pahala 20. Tidak dapat pahala 27 gitu, tepuk tangan setannya. Kadang-kadang ada kentut buatan setan loh Pak Bu. Jadi kadang-kadang kalau seiring bertambahnya usia, itu kadang-kadang terasa kayak ada angin keluar dari belakang, bul gitu ya. Padahal bukan kentut itu was-was. Kentut itu dalam, ini bukan saru ya, dalam kitab fikih itu ada 2 syarat kentut. Yang pertama ada bunyi, yang kedua ada bau. Itu kentut namanya. Ada bunyi, ada bau. Jadi kadang-kadang seiring bertambahnya usia, ketika kita mau sholat di masjid, perasaan ada keluar dari belakang, pes gitu. Padahal itu was-was. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan kentut yang sebenarnya, itu godaan setan agar kita konsentrasinya hilang, khusyuknya hilang, tidak jadi sholat berjamaah. Nah, ngaten nggih Pak Bu nggih. Ngatur nuwun mugi-mugi bermanfaat. Ada yang diciprati itu Ustaz, itu gimana itu? Ada yang diciprati? Misalnya umpamanya kita ragu-ragu ya celana kita ini bersih enggak, terus kita ambil air itu untuk diperciki atau apa istilahnya? Ya diperciki enggak apa-apa agar tidak ragu-ragu ya. Yang tapi penting jalan terus ya, enggak usah ragu-ragu ya. Oh, jalan terus Pak. Yang safar silakan, yang suka keluar kota silakan jalan terus. Jamaah ya tetap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita aja ya. Nggih. Terima kasih Ustaz. Sami. Jangan ada perasaan was-was. Monggo ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya ini ada Ustaz sebentar. Oh nggih. Dari sebentar Mas Dendi ini. Nggih. Tanya Ustaz, hutang di bank biasanya dengan asuransi, berarti sudah ditanggung lunas dengan otomatis.
sah atau masih diperhitungkan? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, matur nuwun pertanyaan dari Bapak Dendi Muhammad Bardan. Hutang di bank biasanya dengan asuransi berarti sudah ditanggung lunas sehingga otomatis sah atau masih diperhitungkan. Ya kalau kita sudah melunasinya otomatis sah gitu ya. Rumusnya begitu. Kalau kita punya hutang dimanapun berada kepada orang atau kepada institusi atau kepada bank, ya, kita tetap melunasi Pak. Ya, dihitung sebagai sah. Ya. Kalau sudah lunasi, kita hatinya juga tenang, hatinya juga tentrem. Jadi intinya ada 3 hal yang harus terburu-buru Pak. Hadisnya sahih ya. 3 hal yang harus terburu-buru. Yang pertama apa? Melunasi hutang jikalau sudah memiliki uang. Jadi kalau kita sudah punya dana, jangan diundur-undur Pak. Ya, jangan diundur-undur Bu. Segera lunasi. Syukur-syukur didahulukan. Ya, dicepetke. Orangnya pasti, wah ini orangnya berintegritas ini. Wah, orangnya kan senang pasti. Ya, ini orangnya baik, berintegritas, luar biasa, mantap. Ya, Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin karena integritasnya. The trusted man, orang yang dapat dipercaya. Ya, jujur dan amanah. 2, ini sabda Nabi Muhammad SAW, pesan dari Nabi Muhammad SAW. Menikahkan anak yang sudah sangat ingin menikah. Jadi kalau anak jenengan sudah sangat ingin menikah dan sudah ada kecenderungan untuk berpasangan, maka disegerakan menikah. Tolong, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, daripada terjerumus dalam dosa besar, segeralah untuk menikah. Karena menikah itu menggenapkan separuh agama dan menikah itu membuka pintu rezeki. Ya tolong ya, nanti tanyakan anaknya, udah pengen nikah belum? Oh belum Pak, oh yaudah. Tenan loh. Ini Bapak udah siap nikahkan loh ini. Hadisnya sahih, harus buru-buru. Harus kesusu bahasa Jawa nih, harus buru-buru. Yang ketiga, memakamkan jenazah jikalau sudah wafat. Itu harus buru-buru. Ya, memakamkan jenazah kalau sudah meninggal dunia. Itu harus buru-buru. Jangan diundur-undur, Pak. Ya, dulu almarhum bapak saya puluhan tahun yang lalu wafat jam 12:30 siang. Kami sudah langsung persiapkan, alhamdulillah dimakamkan jam 2:30 siang. Jadi prosesnya 3 jam saja cepat. Sholatkannya di mana? Di masjid. Di masjid kan sudah banyak orang yang nyolatkan, alhamdulillah. Karena bapak saya dulu pesannya demikian ketika sebelum wafat, wasiatnya pengennya sholatkan di masjid. Cepat. Jadi jangan dilama-lamakan Pak. Oh nunggu saudaranya yang di Kalimantan, saudaranya di Papua, saudaranya di Sumatera, ya Allah. Dalam Islam tidak boleh lebih dari 24 jam. Maka disegerakan. 3 hal ini, ya. Jadi, Masya Allah, maturun, itu jawaban saya terhadap pertanyaan. Kalau sudah punya hutang, segera dilunasi, sudah syah. Maturun. Pertanyaan kedua ini dari Mbak Ismutarti yang sudah raise hand. Monggo, Mbak. Oke, matur nuwun Om Dudi, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu slide sebenarnya saya tertohok itu Tat. Jadi orang itu ketika dimintain sedekah atas nama Allah maka ya seharusnya kemudian diberikan ya kalau dimintain sedekah. Tapi Tat sekarang ini tapi nih manungsa pasti pakai tapi ya Tat. Sekarang ini kan banyak sekali yang meminta sumbangan itu melalui WA ya Tat. Nggak tahu tuh dapat nomor teleponnya dari mana gitu Pak. Dan itu biasanya dari Yayasan Islam dan bla 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 bla. Itu sebaiknya seperti apa ya, Tat? Karena kan kita tidak tahu persis bagaimana yayasan tersebut atau orang yang meminta sedekah itu loh, Tat. Nah, jadi kok saya jadi seperti punya pembenaran kalau nggak langsung memberikan misalkan kayak gitu, Tat. Gimana, Tat? Matur nuwun. Matur nuwun Ibu, alhamdulillah sangat penting pertanyaannya dan sangat bermanfaat. Jadi yang dimaksud memberikan pertolongan atas nama Allah itu orang yang betul-betul membutuhkan, Bu. Betul-betul dan kita lihat langsung. Orang yang sangat membutuhkan itu orang yang tetangga kita nggak makan berapa hari, dia minta atas nama Allah, ya demi Allah saya nggak makan berapa hari, tolong Bu. Nah itu kalau itu harus kita langsung memberikan. Jadi kalau WA itu kan kirim-kirim nggak tahu siapa ini orangnya. Dia memberikan sedekah pun memang harus tahu peruntukannya untuk apa, di mana tempatnya, dan kejelasannya bagaimana ya. Jadi bukan terus mengetok lewat pintu WA, bukan Bu. Itu artinya kita lihat langsung orangnya memang sangat-sangat membutuhkan dan kita kenal orangnya.
apalagi orangnya masih ada hubungan kerabat dengan kita, Masya Allah. Kita harus bantu ya, kita harus bantu dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud demikian. Maka guru saya Ustadz Profesor Dr. Ahmad Mursyidi MSc APT itu beliau selalu berpesan, kalau ketemu orang yang betul-betul membutuhkan, itu artinya Allah sudah menunjukkan orang itu kepada kita. Artinya Allah percaya kita bisa membantunya. Jadi saya selalu membantu siapapun orang yang datang ke rumah, misalkan habis pengajian atau apa dia sangat membutuhkan, saya akan membantunya. Begitu kata beliau, pesan beliau. Kalau saya masih dalam tahap itu harus dipastikan ini memang sesuai atau tidak, betul atau tidak. Kalau hanya lewat WA, blasting ya, blasting itu ini dari mana, orangnya dari mana belum jelas. Lebih baik yang jelas-jelas saja. Lewat Pak Ustadz Dudi kan jelas. Lewat mana itu jelas. Ngaten nggih Bu, itu jawaban saya. Matur nuwun, mugi-mugi. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Iya, matur suwun. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anin, Ustaz. Nggih. Ustaz, tadi dibahas mengenai suami yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, pertanyaannya, kalau tentang istri atau perempuan, apakah ada pesan khusus begitu, Ustaz? Oh, istri atau perempuan ada pesan khusus. Baik. Ini pesan khusus bagi istri ya, Bu. Ya. Ya, saya mau tanya dengan ibu-ibu dulu. Syarat masuk surganya laki-laki dengan wanita banyak mana, Pak, Bu? Laki-laki. Kalau perempuan kan ridhonya suami sudah cukup. Oh, betul, hebat ya. Banyak laki-laki, Pak. Ustadz Dudi, kita tugasnya banyak ini. Syarat masuk surganya banyak. Kok bisa? Ya, laki-laki diminta untuk tadi melindungi, mengayomi, menafkahi, memimpin rumah tangga. Laki-laki diamanai Allah untuk berdakwah. Ya, kalau saya tidak ingat harus berdakwah itu saya mending istirahat ini karena saya baru dari luar kota 3 hari masih wajahnya ketok saya agak capek, tapi bismillahirrahmanirrahim karena sudah komitmen dakwah ya. Kemudian laki-laki diminta amar ma'ruf nahi mungkar, laki-laki diminta untuk mengurusi masyarakat, diamanai untuk berjihad fisabilillah. Banyak sekali tugasnya laki-laki, tapi mohon maaf Nabi Muhammad SAW menyebutkan di neraka itu lebih banyak laki-laki atau wanita, Bu? Bukan laki-laki. Wanita yang lebih banyak. Banyak wanita, kaget, kok bisa, tapi insya Allah bukan wanita yang di sini. Wanita di sini insya Allah ahli surga semua. Allahumma amin. Di sini insya Allah ahli surga semua. Kok bisa? Dulu sahabat Rasul juga kaget, kok bisa? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, ini pesan untuk wanita, ada 5 syarat wanita masuk surga. Ini ingat baik-baik, Bu. Kalau jenengan bisa mengamalkan, wanita muslimah ini bisa mengamalkan, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Tidak tahu. Coba 5 loh ini syaratnya. 1, taat pada Allah dan Rasul. Apa, Bu? Taat pada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul. Ya wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Artinya apa? Ada perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah perintah sholat, siap laksanakan. Allah perintah puasa, siap laksanakan. Allah perintah pakai jilbab, siap laksanakan. Gitu saja kan enak gitu. Jadi hamba Allah tuh siap laksanakan apapun perintah Allah. 2, taat pada suami. Kenapa, Bu? Taat pada suami. Ini pelan-pelan ini yang bicara hanya 1 orang ini. Taat pada suami. Taat pada suami, tapi kan siap. Ada syarat dan ketentuan berlaku toh taat. Ya, suami yang taat pada Allah dan Rasul. Yes. Gitu. Iya, kalau lainnya itu bebas. Taat pada suami, maksudnya gini loh Bu, ini ingat baik-baik. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, kebanyakan wanita itu yang tadi masuk neraka tadi kan hadisnya kok banyak wanita masuk neraka itu kenapa itu? Sahabat Rasul bertanya kok bisa? Bukan karena kufur pada Allah. Bukan karena kufur pada Allah. Tapi kufur terhadap suami. Kok bisa? Kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan melalui suami. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya gini, misalkan suami sudah kerja keras, pagi, siang, sore, sampai lembur malam, kemudian memberikan nafkahnya untuk ibu di awal bulan ya, memberikan nafkahnya untuk ibu. Kalau di pengajian ngadem gaya hati, suaminya manggil istrinya dengan panggilan apa Pak? Istriku, sayangku. Cintaku. Oh cintaku, oh ya Pak Dudi romantis tenan. Cintaku, ini hasil kerjaku selama sebulan, mohon diterima. Jawaban ibu apa Bu? Halo?
Jawabannya apa Bu kalau dikasih Nah, suami kok begitu? Meng Sitri. Laku wis tobat. Ya, jawabannya alhamdulillah terima kasih suamiku. Wah, kalau jenengan jawab itu yes. Oh, Bapak tambah semangat kerjanya, tambah bersemangat rezekinya tambah lancar. Allahumma amin. Tapi kadang-kadang wanita itu jawabannya apa? Tergantung jumlahnya Pak Ustadz. Kalau jumlahnya banyak, alhamdulillah terima kasih Mas. Makasih, much gitu. Kalau jumlahnya sedikit, wah, kok mingsak mene Pak? Pak, ngerti ra Pak? Saiki SPP anake tambah larang Pak. Pak, iki mudak kabeh gas 150 dadi 175 Pak. Gitu. Pak, itu ning pasar mudak kabeh, cabe mudak, endok mudak. Wah, ora cukup Pak. Itu kira-kira suaminya pusing atau pusing Pak? Pusing, mumet, dut, stres, akhirnya stroke. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati Bu. Hati-hati. Kadang-kadang saya lihat bapak-bapak lagi mancing, bapak-bapak lagi neng di apa main catur itu di pos ronda. Lah Pak, kok malam-malam masih mancing Pak? Pusing Pak Ustadz. Lah pusing nopo? Mumet Pak Ustadz. Di kantor diseneni bose. Di jalan macet, diklaksoni tantin-tantin mumet Pak. Di rumah diseneni bojone. Jadi tolong ya Bu ya, taat pada suami ya Bu ya. Selama suami taat pada Allah dan Rasul, laksanakan. Siap, laksanakan. Itu pintu surga jenengan ada di suami. Jikalau seorang suami mengatakan, aku ridho padamu wahai istriku, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nanti setelah pengajian ini tanya pada suaminya, suamiku, jenengan ridho enggak sama saya gitu. Tapi aja ditodong ya Bu, ridho ora kowe, ridho ora gitu. Ridho enggak. Kalau suaminya dalam hati yang paling dalam ridho, alhamdulillah. Jenengan ada garansi masuk surga. Allahumma amin. 3, sholat 5 waktu Bu. Tolong sholatnya jangan ditunda-tunda karena wanita punya tamu bulanan. Sholat yang sering ditunda-tunda itu sholat apa Bu? Halo? Pak? Hai? Sering ditunda-tunda itu sholat apa? Jujur? Sholat Isya, Ustaz. Sholat Isya, sholat asar. Asar, zuhur, subuh lo kabeh kok ngene. Kok kabeh? Contohnya asar ya Bu ya. Asar itu kan tanggung. Makanya tidak ada sholat rawatib. Allah tahu kebutuhan manusia ketika asar. Tidak ada rawatib yang muakkad maksud saya. Nah, sholat asar yang harusnya jam 3 diundur jadi jam berapa Bu? 5. Tiba-tiba jam 4 dapat apa? Dapat tamu bulanan. Kira-kira itu kehilangan satu waktu sholat atau kehilangan satu waktu sholat? Kehilangan satu waktu sholat. Itu dosa atau dosa Bu? Dosa. Dosa kecil atau besar? Besar. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati ya Ibu, sholat 5 waktu yang tepat waktu. Pak Ustadz saya punya cucu kecil, punya anak kecil. Tidak menghalangi untuk sholat tepat waktu. Digendong anaknya. Sholat sambil gendong itu boleh. Nabi Muhammad SAW itu gendong cucunya Hasan Husain ketika ngimami di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi loh Bu, bayangkan. 4, puasa di bulan Ramadan. 5, ini yang paling sulit bagi perempuan. Tolong perhatikan. Bisa menjaga, mohon maaf, di antara kedua rahangnya dan mohon maaf di antara kedua pahanya. Menjaga mulut dan kemaluan. Menjaga yang paling sulit jaga napa Bu? Menjaga napa? Mulut, hati ya. Ya, jagalah hati, jagalah lisan. Ngaten nggih matur. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk wanita, 5 syarat wanita muslimah masuk surga. Semoga ibu-ibu di sini dan anak-anak perempuan kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Matur nuwun Pak Ustadz Dudi, ada pertanyaan lagi Bu? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu, mugi-mugi bermanfaat nggih. Oh, ini ada yang tanya Pak Tony Toladan ya? Pak Tony Toladan menyambung pertanyaan Mas Dendi, mohon penjelasan Ustadz bila hutang atau pinjam di bank, tapi di tengah-tengah kredit ada sesuatu yang meninggal, apakah keluarga tetap wajib melunasi meski sudah dianggap lunas oleh bank? Baik, kalau ini kita mengikuti regulasi pemerintah, nggih Pak nggih. Kalau regulasi dari pemerintah mengatakan itu sudah lunas,
maka insya Allah sudah lunas. Ngaten nggih. Jadi tidak usah bingung, tidak usah mengganjal karena regulasinya demikian, maka kita mengikuti aturan yang berlaku. Insya Allah barokah, insya Allah tetap sah dan orang tua kita tidak punya tanggungan lagi. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Saya rasanya masih ganjal. Kalau urusan dengan bank masih ganjal, banknya kan sudah lunas sebenarnya. Urusan dengan bank itu lunas. Untuk kebaikan kita, tolong berikan sedekah atas nama orang tua. Atas nama almarhum orang tua. Tolong, ini penting sekali jamaah. Jadi ada dua yang sampai pada orang tua. Amalan menakjubkan yang sampai pada almarhum orang tua kita. Yang pertama adalah doa. Doa anak yang soleh, pahalanya terus mengalir kepada orang tua. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi intinya dalam Al-Quran dan hadis sahih, kalau kita bersedekah atas nama almarhum kedua orang tua kita, dalam hadis sahih riwayat Tirmizi disebutkan ada malaikat yang tugasnya memberikan cahaya. Jadi di alam kubur itu kan gelap. Kita ditemani oleh siapa? Cahaya-cahaya. Cahayanya dari mana? Dari amal soleh kita. Amal soleh kita itu memberikan cahaya atas izin Allah sehingga kuburnya luas sejauh mata memandang, atau dalam hadis lain luasnya 70 hasta, 35 meter. Maka atas izin Allah, kalau seorang anak bersedekah atas nama almarhum orang tuanya, maka malaikat ada yang tugasnya membawa cahaya tersebut. Membawa cahaya ke alam barzah, ke alam kubur. Maka orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur bertanya-tanya dalam hadis sahih Tirmizi. Cahayanya sangat indah, cahayanya sangat bagus, cahaya sangat luar biasa. Ini cahaya dari mana? Maka malaikat menjawab, ini adalah cahaya dari sedekah yang diberikan anak-anakmu atas nama engkau selama mereka hidup di dunia. Subhanallah. Jadi tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita sedang bersedekah menyantuni anak yatim, memakmurkan masjid, membangun panti asuhan, membangun masjid, tolong berikan niatnya juga untuk almarhum orang tua kita. Ya, itu penjelasan dari saya untuk menjawab dari Bapak Tony Toladan. Jadi insya Allah tidak mengganjal lagi Pak. Silakan, masih ada cara untuk berbakti birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan pintu surga pertengahan dan pintu surga yang paling mudah adalah pintu surga dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ngaten nggih, matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Pak Ustadz Dudi, pripun? Sudah tidak ada yang bertanya, Ustadz. Nggih, lainnya Japri saja. Lainnya Japri. Kalau pertanyaannya pribadi, Japri saya aja. Nggih. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Dari saya enggak apa-apa ya. Oh, nah ini sulit lagi, Pak. Nah, ini di surat Al-Baqarah 280 kan tadi dijelaskan Ustadz tentang menangguhkan dan membebaskan hutangnya. Nggih, leres. Nah, saya punya pengalaman, Ustadz. Yang namanya orang dagang kan tahu sendiri kan. Siap. Berbisnis dengan teman, dia saya modali katakanlah begitu. Tahu-tahu dia menghilang, Ustaz. Dan pada suatu saat saya dikabari teman, ora krungu kabar apa. Ternyata orang ini meninggal, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dikabari terus kemudian dengan berbesar hati saya cari alamatnya dan ketemu, Ustaz. Dan saya di depan jenayahnya saya bilang alhamdulillah ketemu, saya bilang gitu. Cuma ya itu tadi saya belum dulu ilmunya belum nyampe lah tentang Al-Baqarah 280 itu. Cuma ketika katanya kalau utang tetap harus nyaur kan. Cuma ketika kita lihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu saya langsung ngedrop. Ya wis lah, wis di kelas kayak gitu loh. Nah, itu ternyata ketika kita tetap menagih sama membebaskan hutangnya, bagusan membebaskan hutangnya ya Ustaz. Itu saja pertanyaannya Ustaz. Atau dulu. Nggih, atur nuwun sangat. Ya, pertanyaannya berat ini nggih.
tergantung kondisinya, Pak. Tergantung kondisinya. Kalau tadi jenengan melihat situasi kondisi anak-anaknya masih kecil, berarti anaknya yatim toh. Anaknya yatim, otomatis kan istrinya menanggung beban yang berat. Dan pasti kita punya hati kecil loh, Pak. Punya hati nurani. Waduh, hati nurani itu yang bisa menjawab bagaimana tindakan kita sebenarnya. Ya, berarti Bapak Ustadz Dudi sudah sangat tepat karena melihat situasi kondisi demikian. Insya Allah nanti Bapak Ustadz Dudi akan Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak dan Allah akan memudahkan segala urusan Pak Dudi di dunia dan di akhiratnya. Allahumma amin. Dan orang yang berhutang itu semoga dimaafkan oleh Allah. Kita doakan semoga dengan keikhlasan Pak Dudi kelak semuanya bisa baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ngaten Pak Dudi, jadi lihat situasi kondisinya. Kalau memang orangnya mampu, ahli warisnya juga mampu, ya silahkan bisa ditagih gitu ya. Tapi kalau melihat kondisinya anaknya yatim, ini kurang mampu, waduh ya sudah, alangkah baiknya diikhlaskan. Tadi surah Al-Baqarah 280, silakan nanti dibaca tafsirnya, banyak sekali keutamaan untuk mengikhlaskan bagi menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini Al-Qur'annya lebih baik bagimu, ini berarti kan lebih baik menyedekahkan atau menyedekahkan sebagian atau seluruhnya. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi lebih baik itu Pak Ustadz Dudi. Barakallah, nanti akan dapat balasan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, lebih baik atas pencerahannya. Sami-sami nggih. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita syukuri Ustadz, pagi hari ini tadi ada 68 sampai 70 orang yang join pagi hari ini. Masya Allah. Kemudian saya bacakan resume ya Ustadz ini. Resume hari ini seperti yang telah tertulis di awal tadi, yaitu sebaik-baiknya manusia. Yang pertama, 1, mujahid di jalan Allah. Yang kedua, tidak ingkar melunasi hutang. Yang ketiga, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Yang kelima, suami yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian yang keenam, paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Yang ketujuh, suka memberi makanan. Yang kedelapan, panjang umur dan baik perbuatannya. Kemudian yang ke-9, paling bermanfaat dari manusia. Itu ya kurang lebihnya. Kemudian sebelum ditutup, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Agus Andrianto dari Surabaya. Itu. Selanjutnya monggo Ustadz Eki sebelum ditutup dipimpin doa dulu ya Ustadz. Saya pimpin doa. Saya tadi baterai saya habis nih, baru saya isi lagi. Nggih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengar suara saya nggih? Nggih, benar-benar. Dengar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak tundukkan hati kita tundukkan pandangan kita mohon kepada Allah di waktu mustajab dikabulkan doa ini, di hari Sabtu yang mulia ini, di majelis ilmu yang penuh barokah ini, kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, dan semoga Allah menjadikan kita sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah sejenak kita semuanya berdoa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kerendahan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, kami yang ada di sini mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah.
Ampunilah segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Baik itu yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan di hadapan manusia ya Allah. Padahal Engkau pasti melihatnya. Padahal Engkau pasti mengetahuinya. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala kemaksiatan masa lalu kami, ya Allah. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala aib-aib yang sengaja kami tutup-tutupi darimu, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami telah merawat dan mendidik kami sejak kecil. Berikanlah kasih sayang-Mu yang sempurna kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Mudahkanlah hisabnya, ya Allah. Berikanlah nikmat kubur. Jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga sebelum surga yang sebenarnya. Hindarkanlah dari asap kubur ya Allah. Selamatkanlah dari asap kubur ya Allah. Lindungilah dari asap kubur ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang tua kami, almarhum orang tua kami ketika berada di padang mahsyar. Berikanlah naungan di mana tidak ada naungan selain naungan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah orang tua kami ketika menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan. Ketika menghadapi yaumul mizan, hari penimbangan ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat-Mu, syafaat Nabi Muhammad SAW kepada orang tua kami ya Allah. Berikanlah minuman dari telaga Al-Kautsar. Mudahkanlah orang tua kami ketika melintasi sirat, dan pertemukanlah kami semua bersama orang tua kami, anak, istri, cucu, dan orang-orang yang beriman di pintu surga-Mu ya Allah, surga yang kekal abadi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu diterangi cahaya Al-Qur'an. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang hatinya terkait di masjid, anak yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, anak yang doanya terus mengalir untuk kami, walaupun kelak kami telah tiada. Dan jadikanlah istri kami istri yang solehah, yang menjadi bidadari kami di dunia, dan bidadari kami di surga kelak ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah dari pintu-pintu-Mu yang berlimpah barokah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menafkahi anak istri kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menyekolahkan, menguliahkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami masih memiliki tanggungan hutang, mudahkanlah kami, segerakanlah kami untuk melunasi seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'a, Allahumma afina fi basarna. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami sekeluarga ya Allah. Hindarkanlah kami dari musibah, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari wabah virus, lindungilah kami semua ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menghilangkan, mencabut wabah ini dari bumi-Mu ya Allah, dari bumi Indonesia, agar kami bisa beribadah dan beraktivitas seperti sedia kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi syahid fisabilillah, dan kumpulkanlah kami bersama keluarga kami, anak, istri, suami, orang tua kami, dan orang-orang yang beriman di dalam surga-Mu yang kekal abadi ya Allah. Di dalam surga-Mu yang kekal abadi ya Allah, jannah firdaus ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Matur nuwun nggih jamaah, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi. Alhamdulillah. Allah khairan katsir. Terima kasih sekali lagi Ustaz Aki yang mewakili jamaah. Semoga diberi kesehatan ya Ustaz Aki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oh, ini tadi ada yang kelupaan, sebelum ditutup seperti biasa kita ambil foto dulu ya Ustaz. Nggih, siap nggih. Dokumentasi hari ini. Nggih. Alhamdulillah. Monggo. Bapak Ibu Pak Care. Monggo dibuka, nggih. 1, 2, 3.
Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Sampun. Sampun. Matur nuwun. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk bisa join pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan. Insya Allah semakin banyak yang bisa join. Untuk selanjutnya, marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Dudi beserta Eko Putrato dan tim. Mohon maaf kalau ada salah dan itu dari kami. Semoga dimaafkan. Matur nuwun. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mas Di. Matur nuwun. Arman, matur nuwun. Matur nuwun. Antara tinggi, matur nuwun. Pak Sadri yang pamit nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun. Desi, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Yati. Sami-sami Om Budi. Atas nuwun. Mbak Ilyati, monggo, Mbak Alis, Om Budi. Monggo-monggo. Bu Ilyati.